sejahtera buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Kita bertemu kembali di PA Permata kita di minggu ini dengan harapan besar kasih setia Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata di minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan yang Dia berikan bagi kita, memampukan kita untuk selalu menghargai dan mengingat karya Tuhan Yesus, karya Allah yang begitu besar yang akan kita terima di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala kebaikan dan perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kiranya pertolongan Tuhan masih boleh kami terima di dalam hidup kami, memampukan kami menyatakan satu kabar baik di dalam hidup kami, bahwa perbuatan Tuhan selalu ada dan selalu kami terima di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini di PA Permata, yaitu dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremehkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hati di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menurut harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan 13. Dan yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini adalah tenang dekat Allah. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh permata GBKP. Hidup kita di dunia ini kita pasti mencari ketenangan. Ketenangan itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Bagaimana manusia dikatakan bahagia kalau hidupnya tidak tenang? Bagaimana kita mencari sebuah ketenangan tentu menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal usaha yang diperjuangkan oleh manusia untuk mencapai sebuah ketenangan. Tapi ketenangan dari usaha manusia mungkin bisa diperoleh dari usaha hasil pekerjaan mereka, dari pendidikan mereka, dari barang-barang impian mereka, dan mewujudkan segala keinginan hanya yang bersifat sementara yang kita perjuangkan hidup di dunia ini. Tapi perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan, tentunya itu banyak manusia yang mencari dengan akal mereka, dengan kemampuan mereka, dengan intelektual mereka, dengan menghalalkan segala cara agar kesenangan dan kebahagiaan bisa menjadi milik mereka.
Ingat permata, kebahagiaan dan kesenangan ketika kamu mencari di dunia ini dengan berpatokan pikiran dan hidupmu untuk dunia ini, sampai kapanpun kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan dan kebahagiaan yang kamu capai seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin dicari semakin banyak yang kita tidak temukan. Walaupun dalam catatan kita sudah memiliki banyak, seolah-olah dalam penampilan dan gaya hidup kita tidak memiliki apa-apa. Itu adalah kebahagiaan dan ketenangan secara duniawi yang membuat kita tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang kita miliki. Tapi di PA Permata ini, apakah kita salah mencari kebahagiaan hidup? Tidak, tidak salah. Yang menjadi peringatan daripada perikop ini adalah agar kita tidak kebablasan memiliki hidup yang terlalu hedonisme, terlalu memikirkan duniawi, habis waktu dan kehidupan kita. Hidup kita melulu yang dipikirkan, yang dikejar adalah ketika kita ada di dunia ini. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya pasti dong, namanya kita hidup di dunia ya pasti kita memikirkan hal duniawi. Benar, benar sekali bagaimana tanggapan yang demikian. Tapi kebenaran itu boleh kita benarkan lagi dan sempurnakan lagi ketika kita mencapai dan menginginkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kita melibatkan di dalam hidup kita, di dalam usaha kita, bagaimana Tuhan itu ada yang menjadi tumpuan kehidupan yang utama dan yang pertama. Ini boleh kita lihat dari pengalaman Daud di dalam perikop kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Satu hal saudara yang terkasih dari perikop kita ini adalah bagaimana Permata GBKP mengetahui dan mampu menjelaskan apa kunci ketenangan hidup dari pengalaman iman dari seorang Daud. Kalau kita melihat bagaimana perikop kita yang sudah kami bacakan tadi, Daud di dalam hidupnya selalu menghadapi banyak pergumulan. Daud di dalam menjalankan tugasnya sebagai raja, banyak sekali fitnahan, banyak sekali kesesakan dan penderitaan yang dia alami. Salah satu yang menjadi perikop kita ini adalah bagaimana konteks menawarkan dan mewartakan kepada kita bahwa Daud ketika ini adalah sedang mengalami satu pergumulan besar. Dia difitnah, dia dituduh melakukan satu hal yang tidak benar. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara tidak melakukan satu hal yang ditujukan kepada saudara, dan fitnahan itu adalah sangat menyakitkan hati, sangat membunuh karakter kita? Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan kecewa, pasti kita ketakutan, pasti kita tidak percaya diri. Itu adalah sangat manusiawi sekali sifatnya. Mental Daud ketika ini sangat down sekali. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri kokoh. Hatinya ciut, hatinya kecut, kakinya bergetar untuk melangkah, melakukan kegiatan kehidupan yang harus dia jalani. Pengalaman-pengalaman Daud inilah yang menjadi cermin bagi kita bagaimana kunci ketenangan hidup Daud. Dia tidak mencari ke gunung batu yang dia lihat di dalam kehidupannya. Dia tidak lari ke goa-goa. Dia tidak menjadikan kekuatan bumi ini yang menjadi kekuatan ataupun tumpuan harapan hidupnya. Tapi yang dilakukan Daud di sini, saudaraku, bagaimana dia menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Bagaimana dia menempatkan Allah itu sebagai gunung batu. Kalau kita berbicara tentang gunung batu, ini adalah gambaran sebuah kekuatan, keperkasaan. Dan gunung batu itu dia jadikan sebagai perisai kekuatan Allah di dalam hidupnya. Begitu juga bagaimana dia menjadikan Allah itu sebagai kota bentengnya, yang memberikan penghiburan, sukacita, dan kekuatan di dalam jiwa dan raga daripada Daud. Dan dia menjadikan Allah itu sebagai keselamatan yang sesungguhnya.
Tidak ada keselamatan yang dia peroleh di dunia ini selain daripada berasal dari Tuhan, yang memberikan jaminan dan kekuatan dan keselamatan, penghiburan yang akan membangkitkan semangat Daud untuk bisa percaya diri, mengandalkan kemampuan Allah menjadi kekuatan bagi jiwa dan raganya. Dan dia menjadikan Allah itu adalah sumber dari segala pengharapan yang dia miliki. Di atas duka, di atas banyaknya masalah yang harus dihadapi Daud, tapi di atas masalah dan duka yang dia alami itu, ada harapan yang dia sampaikan kepada Tuhan Allahnya. Ketika Daud menjadikan Tuhan itu sebagai keselamatan harapan, berarti di dalam diri Daud, dia akan menjadikan Tuhan itu sebagai perlindungan yang utama. Dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah, saudaraku. Dia paham betul bagaimana jiwa dan kepedulian Allah terhadap orang yang berseru kepadanya. Dia jadikan Allah itu sebagai perlindungan, sebagai kemuliaan bagi dirinya, sebagai hal yang memberikan kestabilan dalam pikiran dan perbuatannya, yang membuat dia percaya diri, yang memampukan kakinya mampu tegak kembali untuk melanjutkan segala aktivitas pekerjaan yang dia miliki. Inilah kunci daripada iman Daud sehingga dia tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita membawa teks ini kepada konteks kehidupan kita pada saat ini, pernahkah kita goyah dalam menjalani kehidupan kita? Pasti pernah. Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita sangat munafik jadi manusia. Tapi ketika kita pernah menjalani, ketika kita tidak berdaya, kita down, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, apakah pengalaman itu akan membawa kita jauh dari Tuhan? Apakah pengalaman itu membuat kita hidup terpuruk, seolah-olah kita tidak memiliki masa depan apa-apa lagi di dalam hidup kita? Mari Permata GBKP, seberat apapun, sepahit apapun, sekotor apapun pengalaman masa lalu kamu, masa kini Tuhan berikan sebuah kesempatan. Kesempatan hidup untuk bertumbuh di dalam iman. Kesempatan bagi dirimu untuk memanggil jiwamu agar jiwamu tenang di dalam Tuhan. Agar memberikan jiwa dan ragamu kestabilan dalam berpikir dan bertindak, termasuk dalam pola ucap kamu. Bagaimanapun kehidupan kamu saat ini, ingat Daud, kunci kehidupannya tenang adalah ketika dia menempatkan posisi Allah itu tepat di dalam hidupnya. Menjadikan Allah sebagai kota benteng, kota keselamatan, perisai iman. Dialah keselamatan, dialah harapan, dan dialah penyelamat jiwa dan raganya. Kita juga di dalam hidup kita demikian adanya. Permata GBKP sebagai ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang terkasih, jangan biarkan masalah hidupmu membuat seolah-olah kamu tidak memiliki kesempatan hidup dalam masa depanmu. Biarlah masalah dalam hidup ini mengajar kita, mendidik kita agar iman kita terarah, teruji, terandalkan di dalam menjalani kehidupan kita. Perisai iman kita adalah Tuhan itu sendiri. Kota benteng kita adalah Tuhan itu sendiri. Sebanyak apapun masalah hidup kita, sebanyak apapun musuh-musuh kita, kalau kita menjadikan Allah kita sebagai kota benteng bagi kita, siapa yang takut? Siapa yang bisa melawan Allah kita? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki segala kehidupan yang ada di bumi ini. Mari arahkan pandangan iman kita, berikan diri kita, mampukan diri kita, berjalanlah dalam pertolongan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita aman dan tenang. Jangan cari ketenangan di luar Tuhan, itu hanya akan mencelakakan diri kamu. Jangan cari kebahagiaan di luar Tuhan, itu akan membuat kamu tidak berdaya dan hidup kamu seperti angin, tidak berbobot nilai kehidupan di mata Tuhan. Tapi cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia akan menyelamatkan hidup saudara. Kalau kita melihat di PA Permata di minggu ini ada bentuk metode KTB sebagai bentuk diskusi kita. Ini boleh Permata lakukan dimanapun kamu berada. Dalamilah, imanilah firman ini, agar senantiasa ketika kamu sharing, ketika kamu berdoa, ketika kamu mengangkat pujian dalam kelompok tumbuh bersama,
Kita yakin dan percaya Tuhan melawat saudara, Tuhan akan menyembuhkan hati saudara, Tuhan akan menguatkan otot-otot rohani saudara. Saudara akan melihat bagaimana tenangnya hidup dekat dengan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan kita aman dan hidup kita terkendali oleh kebaikannya. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi PA Permata GBKP di minggu ini menjadikan seluruh permata GBKP menjadi mapan di dalam iman. Mereka mendapatkan ketenangan dan jawaban hidup bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya. Amin.